kembali bersama kami di Visi Negarawan. Prof. Dewi, silakan menjawab tadi terkait dengan kompetisi dengan para kompetitor kita. Apakah harus adanya kolaborasi dan bagaimana untuk bisa memenangi kompetisi itu? Apakah memang harus bergabung dengan para negara-negara superpower? Ya. Sebelum saya menjawab yang isu global ya, Boleh. saya ingin melanjutkan diskusi menanggapi yang disampaikan Pak Sukidi. Menyambung ya. Silakan. Tadi Mbak Vera bercerita tentang Lemhanas mengatakan bahwa demi kalau tidak stabil nanti demokrasi tidak jalan. Memang negara yang berperang itu nggak mungkin demokrasinya terjadi. Tetapi dalam kasus Indonesia kita juga perlu ingat ini bulan Mei dan 26 tahun masa reformasi jatuhnya rezim Orde Baru ya, tanggal 21 Mei itu Presiden Soeharto mengundurkan diri dulu ya. Nah di zaman Orde Baru kata stabilitas itu dijadikan mantra. Demi stabilitas semuanya dihalalkan ya untuk membatasi kebebasan pers ya, tidak ada Metro TV waktu itu, membatasi bisa dikatakan alibi ya, alasan jadi demi stabilitas itu penting untuk memungkinkan ekonomi berjalan. Jadi demi stabilitas, demi pembangunan ekonomi, tidak ada kebebasan berpendapat, tidak ada kebebasan berkumpul, tidak ada kebebasan pers ya, tidak ada cendekiawan yang bisa berbicara seenaknya karena bisa itu dibungkam ya. Jadi jangan dijadikan stabilitas itu mantra utama ya. Stabilitas itu penting sekali. Tapi mencapai stabilitas kita sudah punya komitmen itu adalah melalui sistem demokrasi. Sistem demokrasi itu apa ya? Terutamanya demokrasi dan hak asasi manusia itu adalah dua sisi mata uang yang sama ya. Jadi hak untuk menyuarakan pendapat, hak untuk menyampaikan kritik. Saya mudah-mudahan ya seperti yang disampaikan kita malam ini, Pak Sukidi tidak ditangkap di luar begitu setelah itu. Kalau dulu itu bisa terjadi, metronya bisa dicabut ya izinnya. Nah, jadi demokrasi bagi kita adalah alat sekarang untuk memastikan stabilitas itu langgeng. Karena tanpa adanya ruang untuk menyatakan pendapat, perbedaan pendapat dan sebagainya, itu akan seperti vulkano, gunung Merapi yang ketutup klubnya. Dia suatu saat akan meletus. Satu-satu meletus. Nah, seperti yang terjadi pada kita ya pada tahun 98. Jadi demokrasi itu justru memang untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Karena kalau tidak ada kemungkinan orang mengekspresikan diri untuk berbeda pendapat, untuk melakukan check and balance, satu-satunya adalah dengan memberontak atau dengan parlemen jalanan ya, atau dengan hal-hal yang underground, gerakan teror dan sebagainya. Nah, demokrasi ini esensinya Mbak Vera adalah konflik yang dilembagakan. Jadi kita itu penting untuk berkonflik, untuk berbeda pendapat. Tapi kekuatan semangatnya itu masih sama tidak seperti tahun 98? Saya kira tentu kelihatannya kan kondisinya bukankah berbeda, Bu? Kondisinya berbeda, ada generasinya pun berbeda. Generasi yang berbeda, ada tantangan yang berbeda. Tetapi semangat untuk menjaga sistem demokrasi mudah-mudahan jangan luntur ya. Karena kalau itu sampai luntur, karena kalau orang melihat hanya pragmatisme saja, sementara negara kita ini sangat majemuk. Orang yang majemuk itu perbedaan itu pasti ada, itu adalah sesuatu keniscayaan. Nah, bagaimana kita mengelola perbedaan? Apakah melalui kekuasaan koersif atau melalui lembaga yang memungkinkan perbedaan itu dikelola? Dan kelola itu dengan baik itu ya melalui sistem demokrasi ini. Jadi itu saya mengatakan demokrasi itu penting untuk menjaga stabilitas. Bukan hanya stabilitas itu penting untuk melanggengkan demokrasi ya, tapi itu sejalan. Dan itu berkaitan juga dengan ekonomi. Negara yang ekonominya buruk, yang rakyatnya miskin, itu sulit bagi demokrasi untuk terkonsolidasi. Jadi antara stabilitas politik, antara demokrasi yang terkonsolidasi dan ekonomi itu harus sejalan. Nah, di sini ketika berbicara sekarang ini maaf saja kita berbicara itu harus gabung semuanya ya, kita harus bersatu. Betul, bukankah jalan politik gotong royong katanya untuk kebaikan bersama? Bersama kita gotong royong, tetapi tetap ada pembagian tugas ya. Kita bergotong royong jangan bukan berarti semuanya masuk eksekutif. Harus ada porsi yang dimainkan ya. Ada yang itu checks and balance itu menjadi sangat penting. Jadi ini saya kira bagi kita itu penting. Nah, sekarang untuk kompetisi ya, kolaborasi itu penting sekali ya. Dengan siapapun? Dengan semua negara. Ya, Indonesia superpower ataupun bukan dengan superpower? Semua negara. Jadi Pak Prabowo sendiri mengatakan satu musuh itu
sudah terlalu banyak. 1.000 kawan itu terlalu sedikit ya. Satu musuh itu terlalu banyak. Jadi Indonesia prinsipnya kita tidak menganggap siapapun musuh. Dan kita bekerja sama dengan siapa saja yang mau bekerja sama. Terbuka dengan siapapun. Nah ini tadi Anda berbicara aliansi. Ya. Nah aliansi itu ada hal yang berbeda lagi. Indonesia kebijakan luar negerinya berdasarkan doktrin bebas aktif, ya itu Bung Hatta yang menciptakan itu doktrin politik luar negeri maksud. Itu artinya kita tidak beraliansi dengan siapapun. Nah aliansi adalah indikasinya konotasinya adalah persekutuan militer. Ya. Nah Indonesia tidak akan pernah melakukan persekutuan militer, tapi kita berkolaborasi. Kita masuk dalam kerjasama ASEAN. Indonesia merupakan sokoguru politik luar negeri kita adalah keanggotaan kita di ASEAN. ASEAN ini penting sekali karena itu penting untuk memelihara perdamaian Kolaborasi regional. sesuai dengan porsinya. Nah, kerjasama di bidang ekonomi kita di mana-mana. Kita di APEC, kita di ASEAN, kita juga di RCEP dan sebagainya. Dan kita juga melakukan kerjasama dalam bidang security tanpa masuk dalam aliansi ya. Oke, baik. Nah, kita ada polling dari sosial media. Ini hasilnya mayoritas responden menilai bangsa kita mampu menangkal pengaruh negatif dari luar. Dari infiltrasi ideologi menyimpang, intimidasi politik, budaya yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, hingga tekanan ekonomi. Interaksi global dapat menguntungkan namun juga dapat membahayakan. Nah, bagaimana sebetulnya pendapat dari masing-masing narasumber? Saya ke Pak Revi dulu, silakan Pak Revi. Ya, baik. Mungkin menjawab pertanyaan ini sambil menyambung dari Prof. Dewi dan Pak Sukidi. Tadi bahwa aliansi kita tidak bisa karena kita bebas aktif, tapi kerjasama ekonomi dengan blok mana saja silakan, kita terbuka. Nah, saya menawarkan sesuatu yang agak berbeda bahwa kita mau masuk OECD misalnya Prof ya, kita bergabung memformalkan kerjasama BRIC, BRIC atau apapun. Yang kunci menurut saya ada dua. Satu adalah kita hadir di kelompok tersebut sebagai inferior atau sebagai seseorang yang dianggap, yang bisa mempengaruhi. Itu kuncinya gitu. Nah, kita punya modal apa? Mungkin kita sudah tahu kita punya Indonesian Aid ya. Oh, ternyata kita tidak jelek loh. Artinya, jadi gimana kita manfaatkan itu? Kita sekarang berlaku sebagai negara maju. Maka kita bisa menjadikan negara Afrika sebagai tempat pemasaran produk manufaktur kita. Kalau perlu pakai sistem generalized system preference, ya mereka boleh tukar dengan produk mereka. Kita sekarang negara majunya nih, gitu. Kalau kita memasarkan produk manufaktur kita ke negara maju, ke Jepang, Korea, pasti nggak akan diterima dan tidak mampu bersaing. Tadi kan kompetisi kan. Tapi kalau kita menjual ke negara yang sedikit tertinggal dari kita negara majunya. Kalau perlu kita kasih bantuan, kita kasih beasiswa ke sini, sudah jalan dengan UI3 sudah bantuan. Itu kan kita menjadi negara yang majunya. Itu istilahnya Prof. Dewi itu diplomasi tangan di atas. Nah, ini akan menarik ke depan. Satu itu. Kedua, supaya kita hadir di forum internasional dan gagah, kita harus hadir sebagai negara yang rakyatnya produktif dan punya karakter. Nah, karakter ini nanti kita harus berguru nih. Kita ingin, karakter itu kan ciri baik yang melekat. Kita ingin orang Indonesia dikenal dengan karakter apa sih? Kalau Cina, Jepang, Jerman, kerja keras, disiplin. Kalau Indonesia ini apa? Penguatan karakternya nanti harusnya ke situ semua gitu. Misalnya kita ingin dikenal sebagai orang yang fleksibel, kemudian toleran, kemudian kerja keras misalnya. Ya nanti semua pembangunan, semua pendidikan, faktor pendidikan yang sifatnya bukan kemampuan hard gini harus diarahkan ke karakter itu. Kemudian kedua produktivitas, peringkat produktivitas kita 107 dari 185 negara. Jadi catatan kita beberapa laporan, Mbak Vera, investor itu tidak takut dengan upah minimum yang tinggi. Mereka tidak ada masalah dengan itu. Yang mereka takut upahnya tidak seimbang dengan produktivitasnya. Nah, jadi kalau kita hanya mengandalkan buruh murah, sekarang yang paling bisa bersaing tinggal Jawa Tengah karena masih UMR-nya, upah minimumnya masih 2 juta, yang lainnya udah nggak bisa. Maka pilihannya produktivitas naik, upah naik nggak apa-apa. Tapi produktivitasnya tinggi. Nah, produktivitas ini berarti perlu skill, knowledge, dan attitude. Gitu. Mungkin pembangunan karakternya akan ke sana. Itu harapan kita seperti itu. Oke, Prof. Dewi? Ya, ini berkaitan jadi saling mengkait ya. Kembali ke mencerdaskan kehidupan bangsa dan posisi pendidikan. Sesuai dengan amanat dari konstitusi. Karena dikatakan itu, tadi sekarang ini kalau mau maju, itu tidak lagi bisa dengan alasan kena buruhnya banyak dan murah dan ada sumber daya alam yang melimpah ya. Karena negara yang kaya itu justru bukan negara yang punya sumber daya alam yang melimpah, tetapi mereka bisa mengambil manfaat dari sumber daya orang lain, tapi mereka yang mengolah ya nilai tambahnya dari mereka. Jadi untuk menambahkan dari perkataan tadi, research and innovation itu menjadi kunci sekarang ya. Dan kembali lagi di ASEAN,
kita itu hanya nomor 2 di atas, sedikit di atas Laos dalam investasi di bidang research and innovation. Bagaimana kita melakukan research and innovation kalau hampir 70% dari warga kita itu pendidikannya hanya rendah, hanya SD dan paling tinggi SMP, begitu ya. Jadi ini kembali berputar di situ. Mau berkompetisi, mau gagah-gagahan, pakai dasi tapi tidak pakai celana, itu kata. Karena akar masalahnya belum dituntaskan. Karena belum dituntaskan ya. Jadi kita karena kita besar, kita tidak cukup hanya mengejar kualitas, kita memang mengejar kuantitas juga. Tetapi itu tadi harus ada perhatian tidak hanya pada pendidikan yang untuk mencerdaskan bangsanya, tetapi juga untuk meningkatkan inovasinya itu. Berarti ada investasi pada level yang lebih tinggi lagi. Itu tadi. Jadi bukan hanya sekedar attitude dan ilmu ya, tetapi memang ada kemampuan untuk menciptakan inovasi ini. Nah ini memang suatu kerja keras. Suatu kerja keras, Pak Sukidi. Setuju dengan Prof Dewi? Saya kira pada aspek pendidikan di mana mayoritas warga kita yang masih rendah tingkat pendidikannya, itu memberikan pesan penting bahwa amat sangat sulit kita untuk mengejar ketertinggalan unless kita memberikan satu keberpihakan yang konkret pada segmen masyarakat kecil ini dengan cara memberikan pendidikan gratis dan berkualitas. Jadi kemudahan aksesnya dulu terhadap pendidikan. Iya, karena itu kuncinya Mbak Vera. Baru kepada mutu dan kualitasnya begitu ya. Karena kalau tanpa memberikan akses yang mudah, yang berkualitas, yang gratis kepada kelompok miskin ini, mereka akan susah sekali untuk mengejar ketertinggalan dari aspek manapun. Karena pendidikan yang rendah itu berkorelasi dengan penghasilan, dan juga dengan kemiskinan yang luas, stunting, dan juga human capital, sehingga ini mata rantai yang saling terkait satu sama lain, yang tidak bisa dipecahkan hanya dari satu sisi. Sehingga kebijakan yang lebih komprehensif terutama pada penanganan kemiskinan, perbaikan pendidikan, dan juga terutama pada aspek penyediaan kerja yang produktif terutama pada kelompok petani, kelompok buruh, kelompok nelayan, mereka yang masuk kategori bawah. Kenapa? Karena berbicara tentang ekonomi dan pertumbuhan yang sering digembar-gemborkan bergerak sekitar 5%, itu sebenarnya berbicara tentang struktur ekonomi kita yang begitu timpang. Kita memiliki struktur ekonomi yang kelas kaya amat sangat sedikit, kelas miskin cukup besar, 26 juta, dan ada satu segmen kelas yang paling besar. Paling gemuk, yang kelas menengah. Susah sekali naik untuk menjadi kelas kaya, tapi rentan jatuh pada kelas miskin. Jadi berbicara besar tentang negara maju, tentang Indonesia Emas, tentang kompetisi kepada dunia global, itu meaningless, tidak ada maknanya tanpa memperhatikan segmen masyarakat, terutama kelas miskin dan kelas menengah, yang ini harus diberikan kebijakan. Jadi yang khusus. diselamatkan bukan hanya yang kelas kecil, tapi juga yang menengah. Terutama Jangan menengah. Sampai menjadi kecil begitu ya. Terutama menengah ya. Baik, kita akan lanjutkan diskusi usai jeda, tetap bersama kami di Visi Negarawan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.